Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan selamat sore kepada Bapak Ibu Gembala serta seluruh sidang jemaat yang sudah hadir. Selamat sore dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik beserta rombongan, Bapak Ibu dari Majelis Wilayah, juga Bapak Ibu Pendeta, para undangan yang sudah hadir sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kalau di sore hari yang indah ini kita semua boleh bersama-sama hadir di kebaktian kebangunan rohani sore hari ini. Ini semua semata-mata hanya karena kasih kemurahan Tuhan kepada kita semua, di mana sore hari ini bertepatan pula dengan ibadah ucapan syukur atas 50 tahun pelayanan Bapak Gembala kita di ladang Tuhan. Dan hari Jumat kemarin beliau juga memasuki usia yang ke-74 tahun. Bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini beliau sehat dan boleh tetap setia di dalam melayani Tuhan sampai sore hari ini. Dan kiranya yang menjadi doa dan harapan kita seluruh sidang jemaat, kiranya Bapak Gembala semakin limpah dengan kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan, hikmat, urapan kebijaksanaan yang dari Tuhan, serta selalu sehat dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Saya yakin kita semua naikkan doa itu untuk Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, dan kiranya di sore hari yang indah ini kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan di kebaktian kebangunan sore hari ini. Dan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala, selamat memasuki 50 tahun pelayanan beliau. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita sore hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa sempurna. Tuhan, keberadaan kami di tempat ini, kami mau bersyukur, berterima kasih bersama hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini beserta seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sebagaimana Tuhan sudah berikan kekuatan, kemampuan, kuasa untuk Bapak Gembala melayani selama 50 tahun, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Tuhan, Engkau juga sudah memberikan usia 74 tahun. Ini adalah berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, kami limpah ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum kami mulaikan ibadah ini, kalau masih ada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang masih di perjalanan, pimpin, tuntun, sertai mereka tibakan di tempat ini, agar kami dapat bersama-sama menaikkan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, mari Engkau ambil alih acara ibadah ucapan syukur 50 tahun pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Engkau pakai hamba-hamba-Mu kami semua untuk menaikkan pujian sorak-sorai kepada Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan yang sama mengurapi kami semua. Ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, dan Laki-laki Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam pujian dan penyembahan kita pada sore hari ini.
sembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Mari naikkan penyembahanmu kepada Allah yang hidup, Allah yang layak kita sembah. Haleluya Yesus. Kami sembah. Tuhan, sebab Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberkati kita. Amin. Haleluya. Segala satu
Saya, Bapak Rahmat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pelayanan Bapak Gembala Denny Rumokoi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala dan keluarga, serta dipakai Tuhan lebih luar biasa, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya Ibu Intan mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50 ketika Bapak Gembala terjun dalam pelayanan Tuhan. Semoga Tuhan memakai lebih dahsyat lagi dan berjuang terus, Bro, sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati. Amin. Saya Paul Sutekno mewakili Sidang Jemaat GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat 50 tahun pelayanan Bapak Pendeta Denny Rumokoi di Gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati, Allah Roh Kudus menyertai hambanya dengan segenap keluarga, makin hari makin dipakai Tuhan dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Saya atas nama Majelis Wilayah 4 Pare menyampaikan selamat ulang tahun pelayanan yang ke-50 Bapak Pendeta Denny Rumokoi. Biarlah Tuhan yang memakai semakin hari semakin heran, memberkati keluarga besar, anak menantu cucu, bahkan seluruh jemaat yang sedang digembalakan di GPDI Tiberias Pare diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya Pendeta Yernia Puryanto, Ketua Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Kediri, mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Denny Rumokoi, di mana sudah memasuki 50 tahun di dalam pelayanan di GPDI. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan, kasih-Nya Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga sampai 50 tahun di dalam pelayanan. Doa kami, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kemampuan di dalam membawa sidang jemaat semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memakai Bapak Pendeta Denny Rumokoi ke depan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, sangat baik bagi kita semua. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bagi pelayanan Bapak Pendeta Denny Rumokoi. 50 tahun perjalanannya ini sangat luar biasa. Tentunya semua karena kepercayaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Firman Allah katakan, surat Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan akan tetap menyertai Bapak Pendeta Denny Rumokoi dalam pelayanan, bukan saja hari ini, tapi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selamat bagi Bapak Pendeta Denny Rumokoi. Tuhan baik, Tuhan menyertai. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Sebab walaupun semusim itu berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Haleluya Yesus. Kasih-Nya seluas samudra. Kasih-Nya tak pernah kita bisa mengukur kedalaman kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
Sungguh ku bersyukur, haleluya. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, biarlah pujian-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah hati dan pikiran kami hanya kuasa Tuhan yang menguasainya. Kuasa lain tidak berkuasa dalam kehidupan kami. Biar kami mendengarkan firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat malam. Tadi waktu kaum wanita menyanyikan pujian, saya ikut-ikut begini saudara. Padahal hati saya itu lagi gemeter. Di sini ada senior saya ya, Om saya, Om Henrik Runtukahu. Jujur saudara, saya gemeter nih. Aduh, kalau bahasa Italinya bilang totofore. Om inilah yang pertama kali memerintahkan saya dengan satu kekejaman yang saya tidak bisa lupa seumur hidup. Waktu kami bersama-sama di Komisi Pusat Pemuda, saya lupa 23 tahun lalu Om ya. Lebih dari 23 tahun lalu, pada saat saya datang dari Kawangkoan, ada jambore. Begitu saya ketemu dengan Om Hendrik, ngana sesi 2. Astagfirullahaladzim Om, nggak salah ini saya anak baru Om, saya anak bawang nih, anak kecil. 20 sekian tahun yang lalu, ngana. Saya bilang Om saya masih mohon Om tolong. Saya mau ngomong apa? Yang bicara itu profesor doktor, saudara. Saya kaburator bocor. Aduh, akhirnya lebih baik taat daripada saya harus menderita sengsara. Saudara tahu, saya katakan kepada Om saya, Om, waktu itu saya ingat Om Wotulo pertama, lalu kemudian Bapak almarhum Hani Poluan, dan ketiga saya saudara, sesi ketiga, itu sesi ngantuk. Tangan saya dari jari sampai ke kaki, itu gemeter dan dingin. Duduk sih di mimbar menghadap 11.000 anak-anak muda. Saya bilang menghadap di jemaat aja yang cuma 100. Saya udah gemeter apalagi ini, tapi terima kasih Om. Berkat itu saya jadi rada berani untuk menghadap sekian banyak jemaat ya. Dan tapi tetap karena jemaat ini sekarang yang dihadapi adalah MPR, Majelis Pertimbangan Rohani, dan sebagian dari hamba-hamba Tuhan wilayah. Saya tetap minta bantu doa supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah saudara, 50 tahun mungkin sebagian dari jemaat sudah mendengar. 50 tahun buat saya manggilnya selalu Kak Deni ya. Dari kecil saya usia 8 tahun. Pada tahun 70 gembala saudara masuk Sukabumi, merintis di Pelabuhan Ratu, lalu kemudian menjadi gembala di Parung Kuda. Lalu di Parung Kuda, kemudian ke Bekasi, dari Bekasi lalu ke Bulakapal. Dari Bulakapal 27 tahun lalu masuk di Kota Pare ini. Nah saudara, saya bersyukur kalau kita masih dalam pelayanan, masih dalam berkat Tuhan yang mengizinkan bahwa kita masih ada di dalam bendang Tuhan, di dalam ladang Tuhan. Saya tanya tadi ke Kak Deni ini hari ini, soalnya memang sebetulnya istri saya yang harusnya berdiri di sini, tapi karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya pikir kemarin saya sudah selesai. Saya bilang, Kak Deni udah selesai ya? Udah, oh enggak, besok masih 1 kali lagi. Waduh Tuhan, saya bilang, kan ada Om Hendrik, kan ada Om Hendrik. Enggak, katanya Om Hendrik udah biasa di sini. Ya, kembali lagi ketaatan yang harus saya tunduk pada saat sore hari ini. Nah saudaraku yang kekasih, saya melihat dari ibadah pertama kemarin ini, ayat ini. Jadi saya tidak mau jauh dari ayat ini ya. Ayat ini mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu
Jangan karena pakai masker, yang kencang saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang akhir zaman yang memang harus kita lakukan saudara. Karena banyak hal bukan hanya jemaat, bukan hanya masyarakat umum, tetapi hamba-hamba Tuhan sekarang sudah mulai ada yang kendor. Tapi di Jawa Timur enggak. Ya Pak MPR, Jawa Timur rohnya tetap menyala-nyala, khusus wilayah 4 sini ya. Wilayah 4. Dalam melayani Tuhan itu banyak sekali godaan, banyak tantangan, banyak rintangan, sehingga banyak orang-orang dalam melayani Tuhan itu gugur di tengah jalan. Karena apa? Karena terlalu mendengar omongan manusia. Banyak orang mungkin jemaat yang giat melayani Tuhan, lalu jemaat yang lain mengatakan, elah cuman tampil doang, sok doang, mentang-mentang deket sama gembala dan lain sebagainya. Tetapi dalam melayani Tuhan, kita harus teguh fokus kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sedang memberkati kita, dan yang akan terus memberkati kita. Dan itulah yang harus kita jalani terus. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dalam kita melayani Tuhan itu banyak tantangan. Yesus aja ditantang, apalagi kita. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya, tapi terus harus kita lakukan itu. Di sini ada satu, bacanya saya nggak tahu bacanya apa. Ignite apa? Ignite ya. Ignite. Menyalakan. Itu hubungannya dengan apa? Dengan api, dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Ada yang mungkin karena cinta mula-mula. Cinta mula-mula menggebu. Tapi kemudian menjadi kendor, menjadi kendor. Sesuai dengan firman Tuhan, kasih akan mulai luntur. Kasih mulai luntur, sedikit demi sedikit akan luntur. Tapi kita manusia yang hidup bersama Tuhan, di jalan Tuhan, kita harus tetap mempertahankan kasih yang mula-mula. Bahkan Tuhan katakan kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, tantangan rintangan kita harus hadapi, kita terabas. Karena apa? Karena cinta Yesus. Kemarin saya nyanyikan bersama dengan jemaat, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus. Nah ini seterusnya, saudara terusin. Selamanya. Benar. Benarkah engkau mencintaiku? Kata Yesus. Kita harus buktikan dengan apa? Dengan kerajinan kita, jangan kendor. Kemarin jam ibadah ketiga, waduh sebelumnya hujan besar. Saya cuma berdoa, Tuhan ya biarlah hujan kalau boleh berhenti. Makin kecil saudara, kebaktian berjalan dengan baik. Karena cinta Yesus, biarpun hujan, biarpun panas, biarpun badai seperti apa, tetap harus ibadah. Karena apa? Tuhan mengatakan jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah seperti dilakukan oleh sebagian orang. Banyak yang sudah diberkati mulai mengatakan bahwa Tuhan nanti deh minggu depan, nanti deh bulan depan. Saya sedang menikmati berkat Tuhan. Kita semua di sini tidak ada, nah saudara ya. Kalau kita ingin melayani Tuhan dan roh kita menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hubungannya dengan hati, saudara. Hati kita, apakah hati kita benar-benar mencintai Tuhan? Ada seorang pengkhotbah yang saya idola juga, pengkhotbah dari Muslim, itu Ajim, ya, Ajim Nasyar yang mengarang lagu yang ada di Alkitab, saudara ya. Jagalah hati, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Dalam firman Tuhan,
Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan. Dalam hidup ini banyak godaan, saudara. Ya, saya melihat ada satu video, benar juga, saudara ya. Godaan-godaan itu enggak laki, enggak perempuan. Godaan itu selalu ada. Sampai katanya, udah kelihatan, Tuhan sudah menentukan. Kalau wanita nangis, bagaimana saudara? Kalau wanita nangis, tangannya ditaruh di mana? Gitu kan? Kalau pria lain lagi, nangis aja nih. Karena benar saudara, godaan pria itu di mata. Jadi memang mesti tutup mata begini. Kalau wanita, maaf saudara, harus tutup mulut. Dosanya banyaknya dari mulut. Maaf, di sini nggak ada wanita ya. Nah saudara, dalam hidup kita, yuk kita enjoy aja dalam kita mengikut Tuhan. Orang mau ngomong EGP, yang penting kita benar-benar mau melayani Tuhan. Kita benar-benar mau datang kepada Tuhan. Kami pun di Jawa Barat saudara, mungkin Om saya tahu saudara ya, saya bisa sekarang ini, angin menerpa terus angin. Saya bilang sama teman-teman, udah biarin aja lah, biarin aja, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ini nggak tahu nih yang jadi pelayan-pelayan ini Manado semua, anjing menggonggong ya tinggal sadia bumbu saudara ya. Nah saya bersyukur kalau saya dipanggil Tuhan ya, bukan dipanggil pulang. Dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya anak pendeta, saudara. Anak pendeta yang tidak menjadi contoh. Anak pendeta yang seharusnya mungkin secara manusia, secara kekristenan mesti dibuang lah. Udah menurut kalau bahasa Jawa telur yang gagal apa? Telur apa? Kalau Sunda tuh kecing calang. Telur apa? Kalau telur yang gagal jadi ayam. Ya itulah pokoknya semua ngomong jadi saya nggak dengar. Saya harusnya seperti telur seperti itu saudara, dibuang. Tapi dengan mujizat Tuhan, dengan kasih Tuhan, Tuhan memanggil dengan segala cara. Saya ditempeleng oleh Tuhan, dijiwir oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan smackdown. Nggak bisa kemana-mana. Akhirnya jadilah saya melayani Tuhan. Hati saudara. Dalam hidup kita tuh hati yang harus dijaga. Betul Tuhan katakan. Dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata saudara hati itu fungsinya luar biasa. Saya baca-baca saudara, fungsi hati secara medis menetralkan racun. Ya mungkin kalau di sini ada dokter lebih tahu saudara. Lalu kemudian menghasilkan empedu. Empedu itu zat empedu itu untuk menetralkan lemak, ya. Untuk menetralkan lemak. Lalu hati itu juga memproduksi protein. Lalu kemudian hati juga mengatur pembekuan darah. Nah ini hati juga perlu ini untuk zaman COVID sekarang. Menghasilkan zat imun. Ini fungsi hati, kalau hatinya benar, itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh hati. Sebab itu benar Tuhan katakan jaga hati dalam kita melayani Tuhan. Hati kita yang penting hubungan dengan Tuhan. Yang penting hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Bukan karena istilahnya saya ke gereja karena suara saya bagus, saya pengen jadi singer, saya pengen jadi WL, saya pengen jadi penyanyi di gereja. Salahkah? Tidak salah. Tetapi mari kita luruskan. Kalau kita memang punya talenta, Tuhan katakan juga pakai talenta itu. Kalau talenta Tuhan sudah berikan, lalu kita tidak pakai, Tuhan juga marah. Nah sebab itu saudara menjaga hati kita, karena fungsi hati itu secara medis sama dengan secara rohani. Kalau kita menjaga hati, hubungan kita dengan Tuhan, maka imun kita akan naik. Ada COVID yang ngomong kiri kanan segala apa, itu akan pergi dengan sendirinya. Karena apa? Karena hati kita terjaga. Di situ ditingkatkan imun melalui hati kita. Tapi saudara, kalau hati itu sudah mulai disakiti, sakitnya kok di sini.
akan menghasilkan apa? Hepatitis, radang. Radang itu kalau meradang, orang meradang udah marah, pokoknya 7 turunan. Gue gak mau ngomong sama dia. Pokoknya sakit hati saya. Ini saya baru memperbaiki hubungan 2 hamba Tuhan, saudara. Yang dibilang katanya, Ko Ferry. Saya dipanggil Koko, saudara ya. Sebagian karena mama saya Cungkoren. Papa saya Manado, mama saya Chinese. Jadi sebagian besar hamba Tuhan panggil saya Koko. Kok sakit kok? Saya cuma tanya, kamu suka khotbah mengampuni enggak? Dia langsung ketawa. Coba belajar, kita juga masih manusia. Tapi jangan sampai Tuhan katakan kemarahanmu sampai kepada matahari terbenam. Artinya kasih Tuhan itu jangan sampai habis dari kita karena kemarahan kita. Karena meradangnya hati kita. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, hati itu ada gagal hati, saudara. Bukan hanya ginjal saja. Ada gagal hati. Hati itu gagal sehingga tidak mengeluarkan zat imun, tidak mengeluarkan untuk memperbaiki protein dan lain sebagainya. Rusak hati itu. Dan yang paling parah kalau hati kita sudah sirosis. Kalau sudah sirosis, sudah tinggal menunggu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang lain mungkin bisa transplantasi hati, ya bisa dengan hati yang sehat lalu kemudian diperbaiki. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita memang hati mungkin masih sakit, kita bilang sama Tuhan, Tuhan hancur hatiku. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan aku berada di hati yang hancur. Biarpun hati sehancur apapun, asal kita dekat dengan Tuhan, asal kita memang melekat kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 dikatakan hatinya melekat kepadaku. Kalau hatinya melekat, artinya ada satu kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saat mungkin hamba Tuhan, Tuhan beras semua habis. Tinggal bilang sama Tuhan. Tuhan kan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai, aku akan memberkati engkau. Aku akan terus menyertai apapun yang menjadi keperluan kamu, aku tahu. Bahkan apa yang tidak kamu minta pun aku akan berikan. Seringkali kita berpaksa, orang Manado bilang kita berpaksa. Tuhan, kita pengen oto Tuhan. Kita pengen oto Tuhan, pokoknya saya pengen oto. Kita perlu begini-begini. Tuhan bilang, hele garasinya enggak punya. Ya kan, seperti itu. Kalau memang waktunya Tuhan, jangankan mobil, helikopter juga Tuhan pasti akan kasih, amin. Amin. Nggak benar, jangan diamenin saudara, susah punya helikopter. Apalagi kalau Om Henrik yang jadi pilotnya, saya nggak mau naik deh. Nah saudara, kalau hatinya melekat seperti apa? El Shaddai itu maaf seperti buah dada ibu. Bayi yang menempel. Pada saat bayi digendong dia menempel di dada sang ibu. Digendong. Tuhan bilang apa? Aku akan menggendongmu sampai masa putih rambutmu. Om Hendrik udah digendong sama Tuhan tuh. Gendong. Kalau bayi, ibu-ibu, bayi itu lapar. Dia ngomong apa? Kalau bayi umur 2 bulan, terus dia lapar, dia ngomong apa? Nangisnya gimana bu? Sang ibu tahu, oh anakku lapar. Bener apa betul? Saat dia gelisah. Ngomong apa? Enggak dia bilang gini, mama aku Dia cuma bilang, ibunya ngerti. Begitu juga dengan Tuhan. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang
Dia mengerti, Dia peduli. Alam yang kita hadapi, namun satu hal minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Saudara, saya menutup khotbah saya malam hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadilah gereja yang menghidupkan. Jadilah gereja yang membakar semangat. Jadilah gereja yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maka GPDI Tiberias, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini, saya serahkan pada Bapak Gembala. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita Dia mengerti, Dia peduli. Mari kita berdiri bersama-sama. Persoalan yang Namun satu yang Dia minta, haleluya. namun satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mujizat jadi nyata. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Dia mengerti. Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Tuhan yang peduli. Yang kita alami, Namun satu yang Dia minta agar kita percaya. namun satu yang Dia minta, agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata. menjadi. Sekali lagi Dia mengerti. Kasih Yesus Bapak Pendeta sudi perdamaian akan bagi kita dalam doa. Dia mengerti, Dia peduli, Haleluya. 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 Kami bangga kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengerti persoalan kami. Mengerti keadaan kami lebih dari apa yang kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau menjadi jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang bersemangat di dalam melayani mengiring Tuhan, melakukan setiap firman yang telah disampaikan kepada kami. Tuhan, kemampuan, kekuatan manusia kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus-Mu tetap memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat dan sanggup menyelesaikan setiap apa yang Engkau perintahkan kepada kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Penggembalaannya sebagai Ketua Majelis Daerah Jawa Barat, Engkau juga memberkati ya Tuhan.
semua kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari bisa siapkan 2 kursi untuk Bapak Ibu Gembala. Kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk ada di depan. Nanti sebentar akan didoakan oleh Bapak Pendeta Hendrik untuk kau dan hamba Tuhan yang lain dari tempat duduk saja. Nanti akan mengarahkan. Tapi biar Bapak Ibu Gembala ada di depan dulu. Ya, nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Hendrik untuk kau. Mari Bapak Ibu Gembala ada di depan untuk didoakan karena Bapak Gembala kebetulan kemarin berusia 74 tahun dan 50 tahun usia pelayanan. Sebelum Bapak Pendeta Hendrik Runtukahu berdoa, ada dari jemaat, permintaan jemaat dari Bapak Gembala ini tidak ada di Bapak Gembala nyuruh saya langsung doa, tapi jemaat bilang, Om, jemaat ingin ngasih sesuatu buat Bapak Ibu Gembala. Mungkin kecintaan mereka buat Bapak Ibu Gembala. Jadi yang mewakili dari Pelwap, Ibu Sri Sundari bisa. Kemudian yang mewakili dari Pelprip, Bapak Mingcen, dan yang mewakili dari Pelnap, Om Mandoko. Jadi lengkap ya. Jadi ini permintaan jemaat. Bapak Gembala tadi suruh langsung doa. Tapi ada jemaat bilang, Om, kita mau kasih buat Bapak Ibu Gembala kenang-kenangan. Puji Tuhan ya. Luar biasa karena kecintaan mereka, Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah melayani di sini. Kalau saya tidak salah tahun 93. Ya, tahun 93. Betul ya? 93 berarti sudah 2000, tahun 2020 sudah 17 tahun. 27 tahun. Sudah begitu lamanya. Jadi bisa, mungkin Bapak Ibu Gembala bisa berdiri aja dulu. Nanti Ibu Sri Sundari bisa ke depan aja. Ini dari Pelwap, kemudian dari wanita dan dari kenang-kenangan dari jemaat. Kecintaan buat Bapak Ibu Gembala ya, tanda kasih dari jemaat ya. Bisa jemaat ketika menyerahkan berikan tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to. Berikan jemaat, berikan tepuk tangan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Gembala langsung tiup lilinnya yang angkanya 50, berarti pelayanan Bapak Gembala yang sudah 50 tahun. Usia 50 tahun, usia emas. Bapak Gembala, Ibu Gembala sama-sama biar kompak. Mari kita jemaat berdiri sama-sama biar kita kasih support Bapak Ibu Gembala akan siap pelayanan. Ya, bisa ditiup sama-sama barengan, kompakan ya biar bisa foto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bisa ditiup Bapak? Ibu Gembala sama Bapak Gembala bisa tiup sama-sama. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan kasih Yesus Bapak Pendeta Hendrik Runtukahu. Silakan duduk Bapak Ibu Gembala, bisa duduk saja, nanti Bapak Pendeta Hendrik akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur terima kasih. Bapak Gembala boleh melayani Engkau 50 tahun lamanya. Dan Tuhan menambahkan umur menjadi 74. Didampingi istri yang setia, yang manis, yang begitu indah.
keluarga ini, anak, mantu, cucu semua, serta seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera Allah yang berkelimpahan dalam Yesus Kristus menyertai mereka semua, menyertai gereja ini. Engkau dipermuliakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Sebelum tutup, saya minta waktu sedikit. Saya paling banyak datang di gereja ini. Saya dengan Bapak Gembala sudah berkenalan mulai tahun 72, jadi 48 tahun lalu. Kita di sekolah Alkitab. Dan saya kenal kekasih ini, dan betul ayat itu. Orangnya kalem, tetapi rohnya menyala-nyala terus, saudara-saudara. Itu sebabnya jemaat Pare begitu menyala-nyala. Haleluya. Saya kagum dengan kekasih teman saya ini. Dia berulang tahun tapi dia kasih saya kado kemarin di Raja Wali. Saya kagum, Tuhan, saya mau kasih apa sama teman saya. Tetapi keakraban, pertemanan yang luar biasa, itu lebih berharga, saudara-saudara. Dan doa saya, semoga suami istri ini tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita akhiri ibadah ini. Bapa di surga, pada akhir dari ibadah ucapan syukur ini, kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Kiranya semua sidang jemaat, keluarga hamba Tuhan di dalam keberkatan Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, kita berdoa untuk hamba Tuhan, adik saya ini, Ferdinand Rompas Gembala Sukabumi. Tuhan kiranya memberkati dia. Tuhan memelihara dia. Tuhan meneguhkan kepemimpinannya di Jawa Barat. Keluarga, sidang jemaat Tuhan, serta seluruh hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan di Jawa Barat memuliakan Tuhan, dan Tuhan selalu yang ditinggikan. Sekarang saudara-saudaraku, kembalilah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengentaran pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Haleluya.